Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak mengenal dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, dia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu dan Saudara, saudariku Siman dalam Kristus,
Dalam bacaan Injil kita lihat bagaimana Yesus menjanjikan Roh Kudus. Datangnya Roh Kudus dijanjikan sejak mau perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Pada perjamuan terakhir, perjamuan di mana Ekaristi diadakan, dan juga sekaligus memberi wasiat cinta kasih agar murid-murid Yesus hidup dalam cinta kasih dengan mengalami cinta Tuhan. Melaksanakan hukum cinta kasih sama dengan menunjukkan kecintaan baik kepada Tuhan maupun sesama. Mana di sini Roh Kudus dijanjikan Yesus akan kembali kepada Bapaknya. Nadanya perpisahan. Perpisahan acap kali kadangkala memberatkan di hati. Suasana padahal terang benderang bisa menjadi kelabu. Pada malam itu bertaburan cahaya bintang. Padahal tidak ada bintang loh. Bulan pun bersinar di malam hari. Betapa indahnya namun menambah kesedihan. Ini lagu jadul ini. Ku akan pergi meninggalkan dirimu. Seolah-olah ya. Itu suasana hati Yesus saya kira. Penggambaran saya ya. Dengan murid-muridnya. Menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang. Dan jangan kau ragu. Roh Kudus akan datang padamu. Loh. Mudah ada ya. Suasana Roh Kudus dijanjikan, roh kebenaran, roh penghibur. Jangan bersedih. Memang nadanya perpisahan, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku. Tetapi ya, Roh Kudus dijanjikan kepada kamu. Roh kebenaran, roh penghibur. Maka tidak ada alasan untuk bersedih. Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai Immanuel, sebagai Roh Kudus yang memberi semangat kita untuk hidup dalam cinta kasih. Besok hari Kamis diliburkan ya. Jangan lupa ke gereja. Nah, apa dong? Kenaikan Tuhan. Nah, tanggal merah. Kalender sudah saya cetak merah semua, libur. Jangan lupa ke gereja. Lalu Jumat sampai selama 9 hari akan ada novena Roh Kudus. Ya, sudah latihan Triduum toh. 3 hari sebelum hari paroki. Nanti ini 9 hari sebelum hari ulang tahun gereja. Hari Raya Pentakosta. Loh. Apalagi Romo ini? Loh, diajak untuk berdoa. Menanti kedatangan Roh Kudus. Maka semoga kita disemangati. Kehadiran Roh Kudus yang menyatukan. Menaburkan cinta kasih, kedamaian, sukacita. Kepada pribadi maupun keluarga kita. Tahun ini dicanangkan sebagai tahun keluarga. Bagaimana keluarga Anda? Apakah sudah menghayati cinta kasih satu sama lain? Maka apakah masih ada perselisihan antara suami dengan istri atau istri atau dengan suami? Kok tahu persoalan keluarga saya? Kira-kira ya, yang rukun suami istri atau dengan anak-anak. Roh Kudus datang membawa sukacita, cinta kasih. Kalau kamu hidup dalam cinta kasih, kamu sudah menuruti firman-Ku. Roh Kudus akan menyertai engkau. Roh yang dijanjikan, roh cinta Bapa dan Putra, memberi semangat bagi kita untuk hidup menggereja, pun pula dalam hidup keluarga. Ya, semoga tidak ada dusta di antara kita. Kayak lagu lagi dong, ya. Tetapi yang ada cinta di dalam keluarga. Amin. Maka semoga senantiasa disuburkan relasi cinta suami istri, cinta orang tua dengan anak, atau cinta antar anggota keluarga, pun lebih besar dalam persekutuan umat. Umat di lingkungan, umat di, ini apa nih? Kapel, wilayah E. Tadi pagi saya misa di wilayah A, Kapel Pratama. Kita disatukan dalam cinta kasih. Roh Kudus memberi semangat bagi kita untuk menaburkan kebaikan, mengalami kebaikan Tuhan
sehingga hidup kita penuh damai dan sukacita dalam keluarga, di masyarakat kita. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman dalam syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, malah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.